Vadis Unilever Indonesia, ya mau kemana Unilever Indonesia? Selama 6 tahun terakhir laba mereka anjlok hingga 60% ya, sebuah kejatuhan yang sangat dramatis. Kenapa sampai seperti itu ya? What went wrong ya? Apa saja kesalahan Unilever sehingga mereka anjlok labanya hingga 60%? Dan kemudian kita juga akan bicara solusi apa yang sudah dilakukan supaya Unilever menjadi bangkit kembali, supaya laba mereka menjadi cetar membahana. Itulah video yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini ya. Langsung saja seperti yang Anda lihat di layar, bisa Anda lihat itu data laba Unilever dalam 15 tahun terakhir ya. Seperti yang Anda lihat, laba tertinggi mereka itu terjadi pada tahun 2018 ya, yakni 9 triliun. Dan lalu laba terakhir mereka tahun lalu 2024 itu laba mereka hanya 3,3 triliun. Jadi dari 9 triliun jatuh ke 3,3 triliun itu setara anjloknya 60% teman-teman ya. Bayangkan perusahaan Anda laba bersihnya anjlok 60% ya. Misalnya dulunya laba bersihnya 1 miliar, sekarang hanya 400 juta, itu setara 60%. Dan kemudian kalau Anda lihat di data juga, Anda bisa melihat bahwa laba bersih mereka tahun 2010 itu sama dengan laba bersih mereka tahun 2024 ya. Jadi ini ibarat selama 14 tahun gitu ya. Selama 14 tahun laba mereka itu stagnan. Jadi sekali lagi laba bersih mereka tahun 2024 itu sama dengan laba bersih mereka tahun 2010. Bayangkan teman-teman ya, selama 14 tahun laba mereka stuck di angka yang sama. Ya, dan kemudian kalau dalam 6 tahun terakhir mereka anjlok 60%. Itu sebuah kejatuhan yang sangat dramatis ya teman-teman ya. Itulah kenapa harga saham Unilever juga termehek-mehek ya. Kalau Anda bisa lihat di grafik berikutnya ini, selama 5 tahun terakhir harga saham mereka anjlok 80% ya. Jadi kalau Anda beli saham Unilever 5 tahun yang lalu dengan investasi 10 juta misalnya, hari ini nilainya hanya menjadi 2 juta, ya Anda kehilangan uang 8 juta. Sebuah kejatuhan yang juga sama-sama pahitnya ya, tragis ya. Nah kenapa seperti itu ya, kenapa Unilever kinerjanya sangat termehek-mehek dalam 10 tahun terakhir ya, terutama dalam 6 tahun terakhir ya. Itu ada 2 penyebab utama ya. Yang pertama karena memang pesaing-pesaing dari lokal ya, pesaing domestik itu makin tangguh ya. Produk-produk dari Wings itu juga sangat bagus sekarang dan harganya lebih murah dibanding Unilever, sehingga banyak ibu-ibu yang pindah ke produk Wings atau produk-produk setara yang harganya jauh lebih murah dibanding produk Unilever. Sudah mutunya tidak kalah, harganya lebih murah, orang pasti akan milih yang lebih murah. Di dalam produk-produk perawatan tubuh mereka juga punya pesaing tangguh namanya Wardah gitu ya. Jadi Wings, Wardah ini contoh brand-brand lokal yang makin lama makin bisa menggerus kekuatan Unilever. Bukan hanya Wings dan Wardah ya, banyak micro brand ya. Brand-brand kecil yang produknya somehow juga sama bagusnya dan harganya lebih murah. Mereka gerilya di media sosial, pemasarannya melalui media sosial, dan kemudian berhasil mencuri market share dari Unilever. Inilah alasan utama kenapa Unilever kinerjanya termehek-mehek, karena penjualan mereka stagnan teman-teman. Tadi kita lihat laba mereka anjlok 60% dalam 6 tahun terakhir. Kenapa? Karena penjualan mereka dalam 6 tahun itu juga stagnan, bahkan cenderung turun. Ya, dalam 5 tahun terakhir penjualan mereka anjlok 30% juga. Jadi omset mereka digerus habis-habisan oleh para micro brand, oleh brand-brand lokal seperti Wings dan Wardah tadi. Sebab kedua mungkin sementara ya, tahun lalu laba mereka anjloknya cukup parah dibanding tahun-tahun sebelumnya karena imbas boykot ya. Ada suasana bahwa boykot ini ternyata cukup telak ya, menurunkan penjualan Unilever ya. Jadi banyak masyarakat yang percaya bahwa Unilever ini produk yang layak diboykot ya. Saya nggak tahu apakah gempa boykot itu akan terus berlanjut hingga tahun ini atau tahun depan. Tapi anyway, sebab pertama tadi yang lebih utama ya, sebab fundamental ya. Mereka kalah bersaing karena produknya mahal, sementara mutunya tidak bagus-bagus amat. Nah apa solusinya teman-teman ya? Apa solusinya supaya kinerja Unilever menjadi cetar membahana kembali, supaya sahamnya juga bergerak naik?
supaya investornya tidak nangis gitu ya, investor lama Unilever. Menurut saya ada satu langkah fundamental yang perlu dilakukan oleh Unilever, yakni mereka merombak decision making-nya. Menurut saya kenapa Unilever selama 5 tahun, 6 tahun terakhir ini betul-betul kewalahan, karena mereka terjebak dalam mesin birokrasi yang sangat raksasa ya. Dan sayangnya, celakanya mereka juga sangat dipengaruhi, sangat harus tunduk dengan aturan dari kantor pusat mereka di Eropa ya, di Inggris dan di Belanda sana. Jadi birokrasinya itu sangat rumit, sehingga Unilever Indonesia itu tidak lincah, tidak punya otonomi yang besar untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan masif. Setiap kali terobosan ringan saja mereka harus izin ke Singapura. Dari Singapura izin lagi ke Eropa. Jadi rantai keputusannya sangat panjang, teman-teman. Itu sangat birokratis. Dan itu fatal ketika bisnis Anda bergerak dengan cepat, sementara organisasi Anda itu terjebak birokrasi, dan kemudian decision making-nya lamban ketika Anda mau melakukan langkah-langkah terobosan tidak disetujui oleh kantor pusat Anda, ya Anda akan kalah. Ya, banyak sekali regulasi dari Unilever Eropa itu terhadap Indonesia ya. Bahan bakunya harus sekian, aturannya harus sekian. Macam-macam ya, sertifikasinya macam-macam, sehingga biayanya mahal, production cost-nya sangat mahal karena banyak regulasi yang diterapkan oleh Unilever Eropa. Unilever kantor pusatnya. Inilah menurut saya sumber utama kenapa Unilever Indonesia itu gagal melakukan adaptasi. Mereka terjebak dalam birokrasi, decision making-nya panjang, dan kemudian ketika mau melakukan usul-usul yang radikal, proses pengambilan keputusannya bisa berbulan-bulan, melewati berbagai layer. Dan cenderung Unilever Eropanya, Unilever kantor pusatnya tidak memberikan kelonggaran otonomi yang luas kepada Unilever Indonesia. Itulah kenapa saya menyarankan bahwa harusnya Unilever Indonesia diberikan kebebasan penuh untuk melakukan apa saja gitu ya, tanpa harus selalu minta izin ke kantor pusat atau ke kantor regional di Singapura. Biarkan teman-teman Unilever Indonesia melakukan langkah-langkah yang radikal, langkah-langkah yang super inovatif, super kreatif atau breakthrough, supaya mereka bisa mengimbangi Wings atau mengimbangi Wardah. Menurut saya itulah kata kuncinya ya. Jadi menurut saya teman-teman Unilever itu bukan teman-teman yang tidak kompeten ya, mereka orang-orang hebat, gajinya juga mahal. Kenapa mereka kewalahan ya semata karena tadi aturan-aturan dari Unilever pusatnya itu yang mengekang kebebasan kreatif mereka. Inilah sebenarnya penyakit utama banyak perusahaan kolaps itu seperti ini ya. Dulu Nokia kolaps bukan karena karyawannya jelek, karena birokrasinya. Ya, kantor pusat Nokia di Finlandia itu penuh dengan birokrasi, lamban. Ya, kemudian juga Kodak mati bukan karena mereka tidak punya R&D yang bagus, yang menemukan kamera digital itu Kodak, teman-teman. Tapi ironinya mereka mati dibunuh oleh kamera digital. Kenapa? Karena mereka terjebak birokrasi. Organisasinya raksasa, pengambilan keputusannya seperti pemerintah ya, bulat gitu ya. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi saran saya cuma simpel itu ya. Jadi mereka harus melakukan creative destruction. Jadi kantor pusat Unilever di Inggris atau di Netherlands sana ataupun di Singapura memberikan kebebasan sepenuh-penuhnya kepada Unilever Indonesia untuk melakukan apa saja, termasuk mungkin tadi pengadaan bahan bakunya, bagaimana proses produksinya, bagaimana mereka melakukan radical innovation itu dibebaskan sepenuh-penuhnya. Ketika kebebasan itu diberikan dengan optimal, maka saya yakin Unilever bisa akan bergerak bangkit kembali. Oke. Anyway, jangan lupa ya, download gratis buku dari saya ya. Saya memberikan gratis 25 buku bisnis terbaik dunia. Link downloadnya ada di deskripsi video ini ya. Silakan ya. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.